Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Kurang semangat. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Baik. Baik, karena kita punya Tuhan yang hebat. baik, yang Amin. luar biasa. Bapak Ibu, pagi hari ini senang banget kita bisa berkumpul lagi di tempat ini. Kita mau menyembah dan memuji Tuhan, dan hari ini kita mau lupain semua segala capek kita, keluh kesah kita, biarlah hari ini kita fokusnya cuma sama Tuhan. Amin. 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 Dan yuk, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan masih memberikan kami kesehatan, masih memberikan kami kehidupan, memberikan kami nafas. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih kami mempunyai Tuhan yang baik, yang ajaib. Amin. Dan Tuhan, hari ini Tuhan kami mau fokus sama Tuhan. Kami mau bersyukur sama Tuhan. Amin. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, di tempat ini ketika kami pulang nanti kami bisa membagikan berkat kepada orang-orang yang akan kami temui nanti Tuhan. Amin. Dan Tuhan berkati ibadah kami pagi hari ini. Amin. Biarlah Tuhan yang beracara di tempat ini. Terima kasih. Biarlah Tuhan sentuh setiap hati jemaat yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan pagi hari ini kami sudah siap memuji Engkau. Dan yang siap katakan amin. Yuk Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri dan kita kasih tos yuk ke kanan dan kiri kita dan kita katakan Yesusku ajaib. Amin. Itu ajaib. Amin. Ayo kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Lebih semangat lagi ya Bapak Ibu. Amin. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, hey! Akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Amin. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Prianya saja katakan bersyukurlah, sambil kita angkat tangan kita. Amin. Wanitanya saja katakan.
kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sama-sama kita katakan, oh bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya dan kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kasih setianya. Bapak Ibu, kita angkat tangan kita dan kita lambaikan. Tanganku ku angkat padamu, amin, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab namamu baru setiap pagi. Sekali lagi katakan, sambil kita lambaikan tangan kita untuk Tuhan, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku kita melompat bagimu, sebab namamu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bapak Ibu, kita kasih jempol kita kayak gini, terus kita angkat tangan kita kayak gini. Semuanya kita angkat jempol kita dan kita bilang sama Tuhan, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Dan kakiku melompat bagimu, sebab namamu baru setiap pagi. Sekali lagi, oh Tuhan, tanganku angkat padamu, amin, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Dan kakiku melompat bagimu, sebab namamu baru setiap pagi. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya! Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, sebentar lagi kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari yuk kita siapkan hati kita. Makasih Tuhan. Kita siapkan pikiran kita. Dan pagi ini kita fokus mau dengerin kebenaran firman Tuhan. Biar ketika kita pulang dari sini, kita tidak sia-sia.
Biarlah izinkan Tuhan bisa terus masuk ke dalam hidup kita. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan, amin. Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara. Tuhan sediakan saat kau perlu, Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara. Amin Tuhan. Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara. Amin. Tuhan sediakan saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Bapak Ibu, seberapa kita yang percaya kalau Tuhan itu sayang sekali sama kita.
kasih Tuhan. Kalau Tuhan itu selalu ada sama kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan itu selalu nungguin kita buat kita datang sama Dia. Buat kita menyerahkan seluruh hidup kita sama Dia dan percaya kalau kehidupan kita akan disempurnakan sama Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang percaya, saya undang bangkit berdiri dan kita katakan sama Tuhan, saat kau perlu. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Amin Tuhan, amin. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan dari dalam hati kita. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Amin, Tuhan bekerja. Ya Tuhan. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau minta, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Biarlah aku bersyukur, Yesus bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat segalanya. Terima kasih Tuhan. Besarlah namamu. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Segala puji bagi Tuhan. Segala pujian bagimu Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaanmu. Terima kasih buat penyertaanmu. Haleluya. Besarlah namamu. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Ya Yesus, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our
kita. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. How great, amin Tuhan. How great is our God. Amen. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great, how great, how great, how great, how great, how great, how great is our God. How great is our God. Hallelujah. Hallelujah. Kami menyatakan kebesaran-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, lewat setiap pujian dan penyembahan yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan, itu sudah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua Tuhan. Biar lewat kebenaran firman Tuhan kami semua diteguhkan, kami semua dikuatkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita semua masih dikasih sehat, masih dikasih kuat sama Tuhan. Dan semua itu kita mau pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya, terima kasih buat Bapak Gembala, para pemimpin yang memberikan saya kepercayaan hari ini untuk melayani kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya waktu Bapak Gembala bilang, Kak Fanda nanti melayani ya. Aku bilang, jangan saya dikasih pimpin pujian aja, saya bilang. Sepanjang bulan saya pimpin pujian gak apa-apa, karena saya gak pinter ngomong, saya bilang. Tapi saya terus ingat perkataan si Valen. Valen selalu ngomong, Mama Fanda, waktu dia mau melayani drum waktu Natal, dia bilang gini, Mama Fanda sebenarnya aku gugup, aku takut, aku gak bisa, tapi aku kan dipilih ya, kata dia gitu. Nah aku selalu teringat kata-kata itu, bahwa saya dipilih oleh Tuhan lewat Bapak Gembala untuk menyampaikan isi hati Tuhan buat sidang jemaat Tuhan. Dan saya percaya biar lewat firman Tuhan hari ini, sama-sama kita, saya bukan mau menggurui, tapi sama-sama kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya mau kasih judul tentang kekuatan dari kesatuan. Nah karena di tahun 2023 ini Bapak Gembala dan para pemimpin mengambil fokus untuk gereja kita, yaitu unity. Karena saya percaya Bapak Gembala, para pemimpin di sini mau kita sebagai sidang jemaat Tuhan, kita mau terus bersatu di dalam Tuhan. Nah kalau kita bersatu, ada kekuatan besar yang akan terjadi di gereja ini, di keluarga kita. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kata unity dalam bahasa Yunani menggunakan kata henotes, artinya kesatuan, kesehatian, atau kebulatan suara. Jadi kalau kita bersatu, kalau kita bersehati di dalam Tuhan, kita akan melihat, saya katakan tadi, kuasa besar itu akan terjadi dalam kehidupan kita, di tengah-tengah pelayanan kita di tempat ini. Nah waktu Tuhan Yesus
dia mau ditangkap oleh prajurit Romawi, doa Tuhan Yesus yang terakhir buat murid-muridnya, kita akan baca bersama-sama di dalam Yohanes pasalnya yang ke-17. Yohanes pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-21. Di sana firman Tuhan berkata, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, doa Tuhan Yesus buat kita semua, buat murid-murid Tuhan, Tuhan ingin kita menjadi satu di dalam Tuhan. Nah, kenapa Tuhan ingin kita menjadi satu di dalam Tuhan? Karena iblis tidak senang kalau umat Tuhan bersatu. Benar Bapak Ibu? Kalau umat Tuhan bersatu, ada aja yang akan dilakukan iblis agar supaya membuat umat Tuhan itu terpecah belah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita kembali ke Musa, Bapak Ibu, kalau kita mau lihat Musa itu adalah seorang pemimpin, seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan di zamannya. Nah, Musa ini mempunyai prinsip Musa ini tahu prinsip dari kesatuan itu sangat besar. Kalau kita baca di dalam Ulangan pasalnya yang ke-32. Ulangan pasalnya yang ke-32. Ayatnya yang ke-30 bagian A saja. Ulangan 32 ayat 30 bagian A. Di sana firman Tuhan berkata, bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1.000 orang dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang. Nah, kita baca sampai di situ saja, saya baca sekali lagi. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1.000 orang dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, satu orang itu kekuatannya sama dengan 1.000 orang. Dan firman Tuhan bilang kalau 2 orang, kalau matematika kan 1 tambah 1 berarti 2 ya. Tapi firman Tuhan di sini bilang 1 orang kekuatannya 1.000 orang. Tetapi kalau 2 orang kekuatannya adalah 10.000. Luar biasa enggak Tuhan kita? Musa tahu bahwa prinsip kesatuan itu sangat hebat, sangat luar biasa. Karena ketika kita bersatu terjadi kelipatan ganda, terjadi multiplikasi. Nah, bagaimana di dalam keluarga kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau di dalam rumah tangga suami istri berantem, suami istri tidak akur. Jadi misalnya nih saya itu dikasih kekuatan sama Tuhan 1.000 orang. Terus suami saya dikasih kekuatan sama Tuhan 1.000 orang. Jadi kalau kami bersatu, kekuatan kami jadi 10.000. Nah, kalau kami berdua ini setiap hari berantem, setiap hari ada aja cekcok. Yang kekuatan yang 1.000 sama 1.000 ini karena setiap hari berantem, setiap hari berantem, kekuatan yang 1.000 sama 1.000 ini jadi berapa Bapak Ibu? Jadi 1. Nah, kalau setiap hari terus menerus dikasih kesempatan iblis, kita kasih peluang ke iblis, kita berantem. Yang dari 1.000 jadi 1 dan 1 itu jadi habis, jadi lemah. Nah, itulah yang iblis inginkan. Keluarga kita, jemaat Tuhan terpecah belah. Saya percaya kita sebagai gereja Tuhan, kita tidak mau kita terpecah belah, karena itu yang diincar iblis. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, iblis tahu prinsip kesatuan itu. Makanya kalau kita baca di dalam Matius 18 ayatnya yang ke-20, di sana firman Tuhan berkata bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Nah, kalau 2, 3 orang berkumpul, berarti di situ mereka sepakat.
Mereka sepakat menyembah Tuhan. Mereka sepakat datang sama Tuhan. Nah, ketika mereka sepakat, ketika mereka sehati menyembah Tuhan, yang terjadi apa? Ada kuasa, ada pemulihan, ada mujizat terjadi. Di tempat ini, kita bersatu di tempat ini menyembah dan memuji Tuhan. Satu hal kita percaya bahwa ada sesuatu yang besar akan terjadi di ibadah kita. Amin. Karena kita datang ibadah, kita percaya karena kita rindu ketemu dengan Tuhan. Kita rindu mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Kalau kita cuma sekedar datang ibadah, terus kita nggak mau menerima sesuatu dari Tuhan, mending kita di rumah aja. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa ketika kita bersatu, ada kuasa, ada mujizat, ada sesuatu yang besar yang akan terjadi. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, karena itu ketika kita ada di tempat ini, mari kita terus satukan hati kita. Karena kita mau lihat mujizat besar itu terjadi. Baik di keluarga kita, juga di dalam pelayanan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, unity pertama itu terjadi di dalam keluarga. Benar enggak? Iya, unity pertama itu terjadi di dalam keluarga. Makanya iblis itu yang iblis serang duluan adalah keluarga. Yang iblis serang duluan adalah suami istri. Nah, karena iblis tahu kalau keluarga itu kuat, berarti jemaat juga akan kuat. Benar enggak? Karena kalau sudah bersatu tidak ada yang bisa memisahkan. Tetapi kalau suami istri enggak kuat, itu incaran iblis. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang pertama kita akan baca. Saya akan katakan tadi bahwa unity pertama kali kita belajar dari keluarga. Kita baca bersama-sama di 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang pertama. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ayatnya yang ke-7. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau rumah tangga kita tidak rukun, maka rumah tangga kita tidak akan bertahan. Saya mau bersaksi sedikit Bapak Ibu. Sekitar pertengahan tahun kemarin, kami keluarga sedang mengalami banyak banget pergumulan. Jadi karena kebutuhan ekonomi, karena waktu itu saya sakit, jadi dikit-dikit saya dan suami itu berantem. Karena untuk memenuhi saya berobat, juga kebutuhan kami sehari-hari, kebutuhan anak-anak kami sekolah. Nah, pokoknya kalau soal duit itu pokoknya pasti berantem lah suami istri. Nggak boleh salah sedikit, pasti berantem. Di saat-saat seperti itu Bapak Ibu, saya katakan tadi kan kalau suami istri itu bersatu kekuatannya akan sangat besar. Tetapi kalau suami istri itu setiap hari berantem, kekuatannya akan hilang. Itu yang saya alami Bapak Ibu. Di saat itu saya merasa bahwa saya itu gagal menjadi seorang istri. Saya gagal menjadi seorang ibu. Padahal saya berpikir saya sudah melayani suami, saya sudah melayani anak-anak, saya sudah melayani Tuhan, apalagi yang belum saya kerjakan. Semua saya sudah kerjakan dengan segenap hati. Tapi Tuhan masih izinkan itu terjadi dalam hidup keluarga kami. Nah, waktu itu saya sempat lemah Bapak Ibu. Kalau dikasih kesempatan Bapak Gembala untuk pimpin pujian, kalau kami lagi berantem saya pasti tolak. Saya nggak mau melayani karena dalam kondisi yang tidak baik. Tapi saya ingat Musa bilang bahwa kalau suami istri itu bersatu kekuatannya besar. Kalau suami istri itu berantem jadi lemah, hilang kekuatannya. Saya tidak mau hidup keluarga saya diintimidasi oleh kuasa kegelapan. Saya tidak mau ketika kami berantem terus tidak ada jalan keluar. Nah, saat itu sebenarnya saya ketika berantem, kalau saya ya Bapak Ibu dari dulu kalau
ada clash sama suami, saya nggak pernah mau saya benar atau saya salah, saya diam aja. Saya pakai prinsip ini tetap tunduk sama suami. Ternyata nggak boleh Bapak Ibu. Memang kita tetap harus tunduk sama suami, tetapi ketika ada sesuatu hal kita harus berani cerita. Berani ngobrol sama suami. Dan selama itu ketika saya diam, tidak menyelesaikan masalah, karena saya pikir ketika dia peluk, udah masalah udah selesai. Tapi ternyata enggak, karena masalahnya tidak diselesaikan, akan ada terus masalah itu yang terjadi. Nah Bapak Ibu, dan saya mengambil keputusan begini, saya enggak mau biarkan iblis terus menguasai keluarga saya, karena setiap hari udah enggak ada kerinduan mau berdoa, bangun tidur pasti berantem. Anak-anak mau ke sekolah, ya udah yang penting udah disiapin mereka berangkat udah nggak ada damai sejahtera lagi. Dan saya nggak mau kasih kesempatan iblis terus mau menguasai hidup saya dan keluarga saya. Satu hal yang saya ambil tindakan, Tuhan saya mau keluarga saya dipulihkan Tuhan. Ya mungkin saya nggak bisa ngomong apa-apa ke suami saya, tapi saya bisa ngomong sama Tuhan. Yang saya lakukan saya berdoa sama Tuhan. Saya berpuasa. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, mungkin masalah memang pasti akan datang terus. Tapi saya melihat perubahan itu terjadi buat suami saya. Sampai sekarang saya kadang rasa geli sendiri Bapak Ibu. Dia itu nggak romantis, tapi kadang kalau mau makan, Ma tolong ambilin dong sayang. Udah ada kata-kata sayang itu jadi gimana ya, biasa nggak pernah dengar kata itu jadi agak geli gitu. Tapi puji Tuhan banyak banget perubahan yang terjadi. Memang berantem pasti ada berantem, tapi bisa menyelesaikan masalah. Nah hari ini Bapak Ibu, apa yang sedang kita alami di dalam keluarga kita? Saya katakan tadi kalau kita mau jadi lemah, kita terus mau kasih kesempatan iblis menguasai hidup kita, lama-kelamaan kita akan jauh dari Tuhan. Mau berdoa aja udah gak bisa. Tetapi kalau kita mau bertindak, kita mau lawan kuasa kegelapan itu dengan doa. Nah ibu-ibu mungkin yang sudah mulai kurang berdoa, mari ibu-ibu. Ibu-ibu adalah tiang doa di dalam keluarga. Kalau mungkin ada suami kita yang aduh diajak ke gereja malas. Aduh dikit-dikit berantem. Terus kalau kita mau hadapi suami kita dengan berantem. Firman Tuhan tadi bilang di ayatnya yang pertama. Suami itu akan dimenangkan dengan kelakuan istrinya. Dengan kelakuan yang seperti apa. Kalau istri banyak mulutnya, suami tambah marah. Tapi ketika ada cekcok, ada berantem di rumah tangga, yuk kita bawa dalam doa. Karena itu kekuatan kita. Kita bawa dalam doa dan puasa. Tuhan pasti akan kasih damai sejahtera buat kita. Itu saya alami Bapak Ibu. Makanya saya berani mau sampaikan ini. Karena saya sudah alami dalam hidup keluarga saya. Walaupun memang pasti ada masalah yang akan datang. Tetapi kekuatan dari Tuhan itu menjadi kuat bagi kita. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu hari-hari ini mari kalau mungkin di rumah tangga kita, suami istri kita ada cekcok atau di pekerjaan kita mau berani selesaikan. Kita datang sama Tuhan, biar Tuhan yang akan melembutkan hatinya, biar Tuhan yang akan menjamah hati suami kita, biar Tuhan yang akan menjamah hati istri kita, supaya kita tetap hidup bersatu di dalam Tuhan. Nah saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau hari ini mari setelah kita selesai dari sini, kita mau datang ke suami kita mau datang ke istri kita mau datang ke anak-anak kita buat satu hal yang buat kita bersatu. Kita cerita, gak apa-apa Bapak Ibu kalau ada konflik. Kalau ada konflik, kayak saya pertama tadi kan, kalau ada konflik saya diam, gak ngomong, dipeluk suami anggap udah selesai. Ternyata gak selesai. Nah kalau ada konflik kita cerita. Kita ngobrol, saya nggak mau yang ini, saya nggak suka ini. Nah kita jadi tahu, oh suami saya nggak mau ini, istri saya nggak mau ini. Kita bisa perbaiki diri. Biarlah hari ini kita mau belajar sama-sama. Mau terus bersatu di dalam Tuhan. Sama seperti sidang jemaat Tuhan juga. Kalau di keluarga kita sudah kuat, itu akan terasa di sidang jemaat Tuhan. Akan ngalir.
Nah karena itu hari ini mari terus kita bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Ibu-ibu terus doakan suami kita, suami-suami terus doakan istri kita. Biar kita terus bersatu di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. 3 hal yang akan kita pelajari tentang kesatuan pagi hari ini. Kesatuan yang pertama adalah kesatuan itu harus diusahakan. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam pernikahan itu ada 2 orang, suami istri yang berbeda. Kalau saya dipasangkan dengan suami yang cerewet. Jadi suami saya kuning ya, kuning ungu. Kalau saya hijau. Nah saya hijau itu misalnya nih suami saya bikin kesalahan. Saya akan pikirkan dulu, saya nanti kalau dia pulang saya mau tegur. Saya pikir, ternyata enggak jadi. Nah itu saya, tapi saya mau bertindak, mau mengusahakan. Karena kesatuan itu harus diusahakan. Kalau kita biarkan akan terjadi terus masalah. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam pernikahan saya katakan tadi ada 2 orang yang berbeda yang harus terus-menerus berusaha untuk saling menghargai, saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau kita baca di dalam Amos pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga. Kita baca bersama-sama. Amos pasal 3 ayatnya yang ketiga. Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Nah Bapak Ibu, saya tidak mungkin berjalan bersama suami saya kalau saya tidak punya ikatan janji sama suami saya. Nah karena saya punya ikatan janji itu, saya punya covenant itu, meskipun ada badai, meskipun ada persoalan yang besar, covenant itu yang mengikat kita. Covenant itu yang mengikat suami istri. Nah karena itu mengapa pasangan suami istri itu berjalan bersama-sama padahal mereka memiliki perbedaan yang sangat tajam? Karena mereka diikat dalam perjanjian nikah. Nah ketika ada badai, ketika ada persoalan, mereka dikokohkan, dikuatkan dengan perjanjian nikah. Nah Bapak Ibu, hari-hari ini mari kita mau koreksi diri kita. Apakah perjanjian nikah kita sudah kuat atau kita masih terombang-ambing dengan persoalan hidup. Nah hari ini mari kita mau bangun terus. Biar kita suami istri meskipun perbedaannya banyak. Tetapi kita mau terus bersatu karena kita diikat di dalam perjanjiannya Tuhan. Kita enggak akan berjalan 1-2 hari ke depan. Tetapi seumur hidup suami istri kita akan bersama. Makanya terus bangun kesehatian. Terus bangun suami istri berdoa bersama-sama karena itu akan menjadi kekuatan kita di dalam keluarga. Kesatuan di dalam pernikahan itu harus diusahakan dengan cara pertama ngobrol dari hal yang penting banget sampai hal yang enggak penting. Kedua, perlu habiskan waktu bersama. Mungkin jalan-jalan atau di rumah aja berdua gitu. Pokoknya ngobrol. Kalau dulu saya dan suami nggak pernah ngobrol Bapak Ibu, satu udah pegang HP, satu udah pegang HP. Ada sama-sama tapi bolak-balik begitu. Nah hari ini kita mau belajar mengusahakan itu agar supaya terjadi kesatuan. Nah kalau kita nggak usahakan itu terjadi, ya udah kita akan jadi lemah, keluarga kita akan jadi lemah. Dan yang ketiga, usahakan untuk berdoa bersama-sama. Kalau mungkin karena Bapak Ibu, karena suami harus pergi bekerja atau karena istri harus bangun pagi-pagi untuk masak, untuk siapin perlengkapan anak-anak ke sekolah, untuk siapin suami untuk bekerja. Kita mungkin pagi nggak punya waktu untuk berdoa bersama-sama. Kita bisa cari waktu yang lain, malam mungkin udah mau tidur. Ketika suami pulang kerja, kita bisa atur waktu. Kita berdoa bersama-sama, karena itu akan menjadi kekuatan kita. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, jadi kesatuan itu harus diusahakan di dalam keluarga dengan cara kita ngobrol, kita ceritakan semua apa yang menjadi isi hati kita, dan
kita berdoa bersama-sama. Itu akan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, kenapa iblis senang sekali kalau keluarga kita hancur? Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan mendesain keluarga kita dengan kuasanya Tuhan. Ada kuasa yang Tuhan taruh di dalam keluarga kita. Jadi kalau kuasa Tuhan taruh dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, di saat kita sakit, di saat kita lagi lemah, ya berdoa sama Tuhan. Tuhan yang kasih kuasa kepada kita, Tuhan juga yang akan menolong kita. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana kondisi kita hari ini? Pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, mungkin kita mengalami kayak tadi saya bilang konflik bersama suami, bersama istri, atau di tengah-tengah pekerjaan, atau bersama anak kita. Mari kita mau berusaha agar supaya konflik itu bisa diselesaikan. Supaya kesatuan terjadi di dalam keluarga kita. Puji Tuhan Bapak Ibu. Nah, saya mau kasih tahu gini. Ketika suami istri berantem, yang terluka itu siapa? Pasti anak-anak yang terluka. Dan pasti anak-anak itu melihat kesusahan orang tua. Pasti anak-anak melihat, aduh orang tua saya lagi mengalami hal-hal yang buat mereka jadi lemah. Nah, ketika anak-anak tahu bahwa kita sedang ada dalam situasi seperti itu, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Kita bersama-sama datang sama Tuhan, kita berdoa, kita menangis di bawah kakinya Tuhan, kita berseru sama Tuhan. Dan mungkin di saat kita berdoa kepada Tuhan, anak-anak kita mendengar, aduh mama saya berdoa, mama saya menangis, papa saya menangis berseru-seru sama Tuhan. Dan ketika mereka mendengar hal itu akan menjadi pegangan yang kuat bagi mereka. Karena mereka melihat bahwa walaupun orang tua mengalami krisis, walaupun orang tua mengalami kesusahan, tetapi orang tua tetap berharap sama Tuhan. Dan orang tua tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Dan itu yang akan membuat anak-anak menjadi kuat sampai mereka bertumbuh dewasa. Ketika mereka mengalami persoalan, ketika mereka mengalami kesulitan, mereka udah ada contoh, mereka udah lihat contoh. Oh iya, mama papa saya ketika mereka dalam keadaan sulit, mereka gak lari ke orang lain, tetapi mereka berseru sama Tuhan. Itu jadi contoh, jadi pegangan buat anak-anak kita. Ketika hal itu terjadi bagi mereka di saat mereka dewasa, mereka sudah punya pegangan iman yang kuat. Mereka datang sama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu. Hal yang ketiga, ketika kesatuan sudah diusahakan, kesatuan sudah kita jaga, hal yang ketiga, kesatuan itu harus kita teruskan ke orang lain. Nah Bapak Ibu, kita teruskannya kemana? Kesatuan sudah terjadi di keluarga kita teruskan di komsel, di pelayanan kita, di pekerjaan kita. Jangan sampai kita sudah terima berkat dari Tuhan, kita simpan sendiri. Ketika kita mau teruskan, apa yang harus kita teruskan kepada orang lain? Kepada komsel kita, kepada sidang jemaat Tuhan, kepada orang-orang yang ada di pekerjaan kita. Dengan perkataan-perkataan yang menguatkan mereka. Dengan perkataan-perkataan yang membangkitkan semangat, bukan perkataan yang bikin mereka lemah, bukan menggosip, tetapi perkataan yang membangkitkan semangat, perkataan yang membangkitkan gairah. Nah karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari hari-hari ini terus kita mau jaga kesatuan itu. Saya mau ulangin lagi Musa ya tadi. Kalau satu Bapak Ibu sudah tahu, satu itu kekuatannya 1000, tapi ketika bersatu kekuatannya dilipat gandakan oleh Tuhan jadi 2000. Nah saya percaya kita semua mau dilipat gandakan oleh Tuhan kekuatan itu. Satu hal kita harus bersatu. Jangan gosipin orang, tetapi kita mau saling mengasihi, saling merangkul satu dengan yang lain. Agar kesatuan itu terjadi. Nah kita mau baca lagi di sebentar ya Bapak Ibu. 1 Petrus 3. Satu Petrus 3 ayatnya yang kedua.
Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka, lanjut. Oh, kita baca aja ayatnya yang kelima. Sebab demikian caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Lanjut. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Ayat yang ketujuh. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah, karena itu mari suami istri kita terus saling mengikat lewat doa kita. Suami mengasihi istri, istri menghormati suami. Supaya firman Tuhan bilang doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 133 di sana dikatakan bahwa ketika keluarga hidup rukun, berkat Tuhan akan dicurahkan. Nah, saya sudah alami kemarin Bapak Ibu, ketika kami cekcok, ketika kami dikit-dikit berantem, berkat itu jauh banget. Tetapi ketika kami bersatu, berdoa bersama-sama hidup rukun, kami gak tahu berkat dari mana aja Tuhan kirim. Ada pertolongan, ada janji Tuhan. Karena itu hari ini mari apapun yang sedang kita gumuli hari-hari ini, baik dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, kesatuan itu sangat penting. Seperti belalang. Belalang Bapak Ibu kalau dia cuma sendiri, dia lemah. Dia bisa dimakan burung, bisa ditangkap manusia. Tetapi kalau belalang itu banyak, dia bisa memakan hasil panen petani. Juga di dalam firman Tuhan waktu Musa mau membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kan si Firaun dikeraskan hatinya sama Tuhan. Sampai Tuhan mau kasih tulah. Di tulah ke-8 firman Tuhan berkata bahwa Tuhan kirim belalang yang sangat banyak. Sehingga di Mesir itu tertutup dengan belalang, gelap karena belalang menutupi Mesir, dan semua hasil tanah di Mesir dimakan habis sama belalang. Nah, belalang kalau cuma satu dia akan jadi lemah. Sama kayak kata Pak Gembala, kalau sendiri-sendiri kita pasti mati. Tapi kalau bersama kekuatan itu akan sangat besar. Nah, hari ini kita sudah dengar firman Tuhan. Mari mulai dari keluarga. Saya percaya kalau dari keluarga situ kita sudah bersatu, dari keluarga kita sudah kuat. Sampai di dalam pelayanan akan kuat. Dan saya percaya kalau seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Gloria kuat di dalam Tuhan, jemaat-jemaat yang kuat, ada akan banyak jiwa-jiwa yang akan datang. Semua kursi-kursi kosong ini pasti akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan. Karena itu mari hari-hari ini terus kita mau bangun hubungan kita dengan Tuhan. Perkuat doa kita kepada Tuhan, karena itu yang menjadi kekuatan kita. Hari ini mari kalau ada konflik, kalau ada persoalan yang belum kita selesaikan, kita sudah dengar firman Tuhan, kita harus mengusahakan kesatuan itu terjadi. Pulang dari tempat ini, mari kita datangi orang yang terjadi konflik dengan kita, kita selesaikan. Karena kita mau berkat dari Tuhan itu tercurah atas hidup kita. Haleluya, saya undang kita semua bangkit berdiri. Biarlah firman Tuhan pada siang hari ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita mau angkat pujian yang berkata, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Saya percaya kasih Tuhan ada di tempat ini. Kasih Tuhan sementara memenuhi kehidupan kita. Apapun kondisi kita hari-hari ini, apapun yang sedang kita alami hari ini, saya percaya kasih Tuhan akan menguasai hidup kita pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan.
rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini, Roh Kudus. Engkau sedang melawat kami Tuhan. Ku rasakan. Yes, haleluya Tuhan. Oh, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Bapak Ibu, firman Tuhan tadi berkata, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Ketika saat ini kita mau sepakat datang sama Tuhan, kita mau meminta kepada Tuhan, Tuhan mari pulihkan keluarga kami Tuhan. Mari tolong pelayanan kami, mari berkati pekerjaan kami Tuhan. Mari sepakat hari ini kita mau minta kepada Tuhan. Pujian ini berkata, mujizat pasti terjadi. Ketika kita bersatu, kita mau minta kepada Tuhan, kuasa Tuhan akan terjadi di tempat ini. Mari dengan sungguh-sungguh nyanyikan pujian ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Mari jemaat saja katakan, curahkanlah. Oh, Tuhan, kami perlu kuasa-Mu Tuhan, kami perlu mujizat-Mu Tuhan. Amin, amin, haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Undang Bapak Beni untuk pimpin dalam doa. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan.
berumah tangga adalah sebuah kehidupan yang gak mudah untuk kita jalani dan kita lewati. Tapi ingat, kebenaran tadi berkata, rumah tangga diciptakan dengan tujuan yang jelas. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu mengalami banyak hal, jangan pernah takut, jangan pernah gelisah, jangan pernah khawatir. Karena janji Tuhan, berkat untuk rumah tangga itu selalu ada. Apapun. Kalau Bapak Ibu saat ini sedang merindukan sesuatu terjadi dalam rumah tanggamu, terjadi dalam hubunganmu dengan suami dan istri dan anak-anakmu, tempat yang paling tepat adalah di hadirat Tuhan. Karena Dia bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan banyak sekali rumah tangga di mana pasangannya sakit dan pasangannya itu setia dan itu terjadi mukjizat. Yuk, dengan nada sembah, curahkanlah, haleluya. Apa yang menjadi kebutuhanmu saat ini? Mukjizat apa yang kau butuhkan saat ini? Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang. Katakan, katakan sesuatu apa yang kau butuhkan. Untuk Roh Kudus kerjakan dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu. Ya. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu menjadi obat yang menyembuhkan setiap luka, setiap kecewa, dan menjadi obat bagi kesembuhan dengan penyakit apa yang kau alami. Karena Roh Kudus yang mengerjakannya bagi setiap kami. Terima kasih untuk apapun yang Engkau sudah buat bagi kami. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan gak pernah membiarkan kami. Tetapi kami percaya tangan kami selalu dipegang. Amin. Langkah kami selalu ditopang. Amin. Kami selalu dituntun kepada kemenangan demi kemenangan. Kami percaya iman kami kepadamu tidak akan pernah sia-sia. Karena iman itulah yang akan kami dapatkan setiap jawaban doa kami. Terus Engkau bekerja, Roh Kudus, dalam hidup kami.
untuk kami terus bergairah, untuk terus kami terkoneksi, untuk kami menjadi unity Tuhan. Bukan hanya kepada Tuhan, tetapi kepada setiap pasangan kami, kepada keluarga kami, kepada jemaat kami, kepada lingkungan kami. Supaya itu berdampak bagi setiap orang. Kau berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami. Kau berkati Ibu Vanda Tuhan, dengan hikmat, akal budi, dan pengurapan yang daripada-Mu. Kau berkati kesehatannya, Kau berkati rumah tangganya, Kau berkati anak-anaknya, dan Kau berkati pelayanannya. Supaya dimanapun Tuhan percayakan hamba-Mu ini untuk melayani, di situ kebenaran dinyatakan, dan di situ kuasa-Mu dinyatakan. Terima kasih Bapa, yang menjadi doa dan ucapan syukur. Apapun yang kami sedang doakan dan gumuli, kami percaya dengan iman ada kemenangan dan jalan yang dibukakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu semua diberkati pagi hari ini? Amin. Sambil menyiapkan persembahan kita, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, jangan lupa hari Minggu kita ibadah lagi di tempat ini jam 9 pagi. Jam 9 pagi kita ibadah lagi di tempat ini. Dan yang kedua, setiap kegiatan gereja, komsel, doa, itu semua nanti akan diinfokan di grup WA. Dan hari ini akan ada ekstra kolekte. Ekstra kolektenya untuk peduli kasih. Mari yuk kita kasih yang terbaik, persembahan kita, ekstra kolekte kita untuk kelangsungan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Amin. Nanti Ibu Evelyn boleh mendoakan persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di hadapan Tuhan, Allah yang mengajari kami untuk bersatu, unity, menyatukan hati pikiran kami bersama dengan Tuhan, bahkan sesama kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Bapak, jikalau sebentar Tuhan kami akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Mari Tuhan Engkau Allah yang memberkati kami semua sidang jemaat-Mu. Baik Tuhan yang ada di tempat ini maupun Tuhan Yesus yang belum hadir di tempat ini. Engkau Allah yang menyatukan kami kembali Tuhan di dalam kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, kami bersyukur dan kami memberi dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Boleh yuk, yang sudah memberikan persembahan bangkit berdiri. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku.
Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami kembali Bapa datang menundukkan kepala di hadapan-Mu dan seraya mengangkat hati kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas pertolongan dan kemurahan Tuhan yang masih memberikan waktu ini bagi kami untuk datang menghampiri hadirat-Mu, sehingga kami dapat untuk memuji dan memuliakan dan mengagungkan Tuhan di tempat ini. Dan lebih daripada itu Tuhan, kami telah mendengarkan suara Tuhan yang mengajar kami Bapa untuk kebersatuan dan kebersamaan kami. Teristimewa Bapa dalam hidup rumah tangga kami masing-masing. Oleh sebab itu Bapa, materaikanlah kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami Bapa, supaya kami jadikan itu menjadi pedoman Bapa dalam setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apalagi Tuhan untuk tahun 2023 ini Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi ke depan. Tapi oleh sebab itu Bapa, berikan Tuhan kebersatuan di dalam kehidupan kami, dalam kehidupan rumah tangga kami, bahkan dalam kehidupan gereja kami Bapa, supaya kami Tuhan boleh merasakan kebersamaan dan kebersatuan itu dalam menghadapi segala situasi yang akan kami hadapi. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan, tolong Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai Bapa menjadi saluran berkat-Mu, memberkati kami semua Tuhan pada pagi hari ini. Berikan Tuhan kesehatan, berikan kekuatan dan bahkan damai sejahtera dalam kehidupannya Bapa, supaya dia boleh merasakan damai sejahtera itu terus di dalam hidupnya, dalam rumah tangganya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Pada kesempatan ini juga Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu, biarlah Engkau terus ada dalam menuntun mereka. Dan juga Tuhan jadikan hidup mereka Bapa selalu makin setia di hadapan Tuhan. Dan biar Engkau terus memberkati mereka dan menjadi saksi dimanapun nama Tuhan akan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mohon Tuhan biarlah Engkau Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap saudara kami yang mengalami keadaan sakit. Jamah mereka Tuhan. Biarlah Engkau pulihkan Bapa, berikan kesehatan yang prima, teristimewa bagi saudara kami Pak Idi Naibaho Bapa. Engkau lebih mengenal keberadaannya, tapi kami serahkan dia dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau terus melindungi dan memberkati dan memberikan kesembuhan dan kepulihan itu segera kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan juga saudara kami yang dalam keadaan lemah, berikan kekuatan. Bagi saudara kami yang menghadapi persoalan-persoalan hidup, kami serahkan mereka supaya tetap mereka Tuhan makin teguh dan percaya kepada Tuhan, sehingga segala persoalan dan pergumulan mereka akan Tuhan lepaskan dan bebaskan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mohon biarlah Engkau melawati setiap sidang jemaat-Mu. Tidak ada satu orang pun yang terlewatkan, supaya kami semua boleh merasakan kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas segala salah dosa, kekurangan dan kelemahan kami, supaya kami senantiasa Bapa boleh layak menerima berkat-berkat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Engkau terus Tuhan menuntun dan memberkati pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka Tuhan boleh melaksanakan tugas mereka Bapa dengan takut akan Tuhan, baik di bidang eksekutif, baik di bidang legislatif maupun di bidang yudikatif, supaya semua Bapa mereka boleh takut akan Tuhan. Teristimewa Bapa untuk kota kami dan Kabupaten Bekasi di mana kami tinggal. Biarlah Engkau juga Tuhan menuntun dan memberkati mereka Bapa.
Dan biarlah hati mereka terus Tuhan oleh penuh sukacita Tuhan dalam memimpin kedua daerah kami Bapa, yaitu kota dan kabupaten Bekasi di mana kami tinggal. Dan berikan juga Tuhan kepada kami keamanan dan kenyamanan Tuhan bagi kami untuk datang beribadah kepadamu di daerah ini. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu ya Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan berpisah dari tempat ini. Tuhanlah yang akan menuntun kemana kami pergi, supaya kami tetap dalam perlindungan Tuhan, kami tetap terpelihara dan terjaga. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu ya Bapa. Dan sekarang kekasih-kekasihku, tadakkanlah tanganmu dan arahkanlah pandanganmu. Karena Dia Allah kita, Allah yang penuh kasih dan Allah yang penuh kemuliaan dan kemurahan itu akan menghadapkan wajahnya seraya memberkati setiap pribadi, akan memberkati setiap rumah tangga, akan memberkati setiap usaha dan pekerjaan kita, akan memberkati anak-anak kita dalam pendidikan mereka. Dan marilah kita pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menuntun keluar masuk kita dari saat ini. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kelak. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa